Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-134. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang keummian Nabi. Kita sudah membahas sebuah tema yang menarik di minggu yang lalu di Cangkir Tasawuf. Apakah Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi atau tidak? Karena tentang keummian Nabi ini menjadi perdebatan panjang ya, sejak bertahun-tahun, puluhan bahkan ratusan tahun. Ada beberapa pendapat terkait dengan keummian Nabi itu. Dan akhir-akhir ini menjadi kajian kembali. Saya sebenarnya sudah menulis sebuah buku yang berjudul Metamorfosis Sang Nabi. Bahwa Nabi itu mengalami metamorfosis dari tidak bisa baca tulis menjadi bisa baca tulis. Yang sebagiannya sudah kita kaji di episode yang lalu terkait apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang bisa baca tulis ataukah tidak. Nah, di dalam forum kita di episode yang lalu itu saya baca ternyata cukup ramai tanggapannya dan kontroversial. Sehingga kita harus melakukan kajiannya supaya semakin mengerucut kesimpulan dari kajian yang kita lakukan ini. Setidak-tidaknya ada 3 kelompok yang berbeda pendapat di dalam forum kita. Dan ini juga mewakili pemikiran di luar forum kita, karena sesungguhnya kawan-kawan yang ada di forum kita juga mengambil pendapat-pendapat dari luar. Oke, kelompok yang pertama adalah yang berpendapat bahwa Nabi yang ummi itu bukan sama sekali tidak bisa baca tulis, tetapi dia berpendapat, kelompok yang pertama ini, ummi itu artinya adalah pribumi, penduduk asli. Pendapat pertama ini nanti kita uji bagaimana Al-Quran menceritakan tentang itu. Benarkah istilah ummi itu bermakna pribumi? Oke, itu pendapat yang pertama. Yang kedua yang berpendapat bahwa kata ummi itu bermakna selain ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Ahli kitab adalah umat sebelum Nabi Muhammad yang mereka memiliki kitab yang diturunkan kepada nabinya, kepada rasulnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Selain ahli kitab ini, menurut kelompok yang kedua ini, mereka itulah yang disebut sebagai kaum atau orang-orang yang ummi. Jadi bukan bermakna tidak bisa baca tulis, melainkan adalah kelompok selain ahli kitab. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah yang mengatakan bahwa ummi itu artinya ya memang tidak bisa baca tulis. Termasuk adalah tidak bisa membaca dan menulis kitab-kitab yang sebelumnya itu yang dimiliki atau diturunkan kepada ahli kitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Oke, hari ini kita akan melakukan kajiannya secara spesifik dan kita akan mengambil sumbernya yang pertama dari dalam Al-Quran Al-Karim sebagai rujukan yang paling otoritatif karena itu firman Allah. Dan yang kedua kita akan menengok sejarah, catatan sejarah. Sebetulnya bagaimanakah munculnya bahasa Arab ya di kalangan atau di kawasan Jazirah Arabia itu. Kita akan mendapatkan kesimpulan yang menarik tentang hal ini. Kita mulai dari mengambil ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang Nabi yang ummi. Kalau kita telisik dari dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan kata ummi itu diulang sebanyak 6 kali di dalam berbagai ayat. Yaitu ada di dalam ayat-ayat berikut ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 78, Quran Surat Ali Imran ayat 20, Quran Surat Ali Imran ayat 75, Quran Surat Al-A'raf ayat 157, Quran Surat Al-A'raf ayat 158 dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dengan membaca ayat-ayat ini, maka kita akan mendapatkan rasa bahasanya.
sebenarnya makna dari kata ummi, ya, diksi atau istilah ummi itu apa yang paling tepat? Apakah pribumi, apakah selain ahli kitab, ataukah tidak bisa baca tulis? Oke, ya, kita ambil saja contoh-contohnya. Kita tidak akan membahas ke-6 ayat itu karena waktu, nanti Anda pelajari sendiri, baca sendiri dari dalam Al-Quran, tetapi saya mengambil sebagiannya. Ada beberapa ayat, setidaknya 3 ayat, ingin saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah dari surat Al-Baqarah ayat 78. Apa yang dimaksudkan dengan ummi? Itu dijelaskan oleh ayat ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang ummi, tidak mengetahui Alkitab, kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Kalau Anda baca konteks dari ayat ini adalah bercerita tentang Bani Israel di zamannya Nabi Musa. Ya, silahkan dibaca ayat-ayat sebelumnya untuk mendapatkan konteks dari ayat ini. Dikatakan bahwa di kalangan Bani Israel itu ada orang-orang yang ummi. Nah, mereka itu tidak memahami tentang Alkitab. Apa Alkitabnya di zaman Nabi Musa? Adalah kitab Taurat. Sehingga kita mendapatkan gambaran terkait dengan kata ummi itu dari ayat ini dengan sangat jelas. Bahwa orang yang ummi itu adalah orang yang tidak memahami Alkitab. Dia cuma mendapat dongengan-dongengan dari dugaan-dugaan yang kebenarannya tidak bisa dipastikan. Di situ digambarkan Alkitab. Apa kitabnya? Ya, kitabnya adalah Taurat. Jadi kata ummi tidak hanya digunakan untuk zamannya Nabi Muhammad misalnya, tetapi di zaman-zaman sebelumnya, dan dalam ayat ini Bani Israel disebut sebagai umat yang ummi karena kepercayaan, keyakinannya hanya didasarkan pada dongengan-dongengan yang lisan saja, dari mulut ke mulut, dugaan-dugaan dan seterusnya. Mereka tidak memahami sumber yang otoritatif, yaitu Alkitab, saat itu adalah Taurat. Kalau kepada ayat ini kemudian dikenakan pemahaman pribumi, ya, menurut kelompok pertama di dalam forum kita yang berpendapat ummi adalah bermakna pribumi, maka nggak cocok. Di antara mereka ada kaum pribumi gitu ya, yang tidak memahami tentang kitab itu, hanya dapat cerita, dongengan-dongengan belaka dan seterusnya. Konteksnya tidak masuk. Jadi menurut ayat ini yang dimaksud dengan ummi itu bukan pribumi, nggak cocok konteksnya. Yang dimaksud dengan ummi adalah terkait dengan dongengan-dongengan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Berbeda dengan Alkitab yang sudah dijamin kebenarannya. Ya, itu yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 78. Yang kedua, mari kita lihat di ayat yang berbeda dalam surat Ali Imran ayat 20. Di sini lagi-lagi Allah menggunakan istilah atau diksi ummi itu. Apa maksudnya? Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Ayat ini sangat menarik karena menyandingkan lagi orang yang memiliki Alkitab dengan orang-orang yang ummi. Apakah kalian mau masuk Islam, baik yang ahli kitab maupun yang ummi? Artinya di sini diperbandingkan bahwa ummi itu bukanlah orang-orang ahli kitab yang sudah mendapatkan Taurat dan Injil itu. Tetapi di ayat ini keduanya ditawari. Apakah para ahli kitab yang sudah mendapatkan kitab-kitab terdahulu itu dan yang belum, yang ummi, apakah mau masuk Islam? Poin pentingnya yang ingin saya sampaikan adalah ayat ini memberikan arah kepada kita. Bahwa orang yang ummi itu adalah orang-orang yang bukan ahli kitab. Nah, di situ teksnya disebut sebagai Alkitab. Bukan hanya kitab, karena kalau kitab itu istilahnya bukan kalimat takrif yang mengarah kepada satu kondisi tertentu yang jelas. Kitab itu bisa kitab apa saja.
Tetapi kalau Alkitab menggunakan kata al, sama dengan dalam bahasa Inggris menggunakan kata the king itu berarti raja yang itu. Tapi kalau king saja itu bisa raja manapun. Alkitab menunjuk kepada kitab yang sangat jelas sebelum turunnya Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Orang-orang yang ummi adalah orang yang belum memahami, membaca, apalagi menulis tentang kitab-kitab yang sebelumnya itu, yaitu Taurat dan Injil. Ini adalah ayat yang kedua. Nah, di sini apakah kata pribumi itu juga cocok dimasukkan ke situ? Tentu saja tidak masuk. Nggak cocok kata pribumi dimasukkan dalam konteks ayat ini. Ya, 2. Yang ketiga dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yaitu para ahli kitab. Lagi-lagi kata ummi itu disandingkan dengan para ahli kitab, di mana kitabnya langsung disebut sebagai kitab Taurat dan kitab Injil. Bahwa nama Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang terakhir sesungguhnya sudah tercantum di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu. Disebut sebagai nabi yang ummi. Sehingga di sini kita mendapatkan gambaran sekali lagi bahwa kata ummi itu adalah kebalikan dari ahli kitab. Ya, orang-orang yang mendapatkan kitab atau kitab suci di zaman para nabinya. Disebut secara khusus Taurat dan Injil. Dari 3 ayat yang kita kutip ini, ya sesungguhnya ada 6 ayat, nanti silahkan dibaca sendiri di dalam Al-Qur'annya. Dari ketiga ayat ini kita mendapat gambaran bahwa ummi itu bukan pribumi, tetapi yang disebut sebagai ummi adalah orang-orang yang tidak membaca Alkitab, khususnya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Secara umum disebut sebagai Alkitab. Kitab itu, kitab yang sudah sangat jelas menunjuk kepada kedua kitab tersebut. Sehingga pada tahapan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ummi adalah setara dengan non ahli kitab, yaitu orang-orang yang belum pernah membaca, menulis, atau mengikuti kitab-kitab Taurat dan kitab Injil itu. Nah, lantas apakah ada penjelasan lain lagi terkait dengan makna ummi itu? Iya, ternyata ada penjelasan lagi yang lebih generik, ya, lebih general, lebih umum. Bahwa yang dimaksudkan ummi itu bukan cuma tidak tahu soal kitab Taurat dan Injil, melainkan tentang kitab apapun. Nah, Allah berfirman tentang itu di dalam surat yang lain, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Ayat ini sangat menarik karena menyebut kitab-kitab itu tidak menggunakan kata takrif Alkitab yang secara jelas menunjuk kepada Taurat dan Injil, melainkan menggunakan istilah yang generik, yaitu kitab. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Dan kamu tidak pernah membaca kitab apapun sebelum itu. Ini menunjukkan bahwa yang disebut ummi itu memang bukan hanya soal bukan ahli kitab yang mereka memiliki kitab Taurat dan Injil, melainkan lebih generik dari itu, lebih luas dibandingkan itu, karena ayat ini menggunakan kata kitab dalam makna yang generik. Kitab apapun Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca, apalagi menulis.
Sehingga dalam beberapa ayat ini tadi kita sudah mendapatkan kesimpulan yang lebih umum bahwa yang dimaksudkan kata ummi di dalam Al-Quran sesungguhnya adalah orang yang tidak bisa membaca, menulis kitab apapun. Dan itu sudah kita jelaskan secara gamblang di episode yang lalu. Untuk apa? Salah satu skenarionya adalah supaya janganlah orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran, tidak yakin dengan agama ini menuding Nabi kita. Bahwa Al-Quran itu adalah bikinannya Muhammad. Bukan kata Al-Quran, karena dia sesungguhnya adalah orang yang ummi. Bukan ahli kitab, tetapi tidak pernah membaca, menulis terkait dengan kitab-kitab yang lain, yang manapun. Oke, sahabat sekalian, ini poin yang sangat mendasar yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan kita akan menambahkan ada data-data menarik tambahannya yang ternyata itu luar biasa. Al-Quran memberikan gambaran tentang Nabi yang ummi. Ternyata beliau itulah Nabi yang membawa tatanan cara baca dan tulis yang baru di kawasan Jazirah Arabia itu justru melalui turunnya Al-Quran Al-Karim itu. Ini terkait erat dengan munculnya bahasa Arab di Jazirah Arabia itu. Sejarahnya sangat menarik. Ternyata bahasa Arab itu ketika Nabi Muhammad belum lahir, itu memang bukan bahasa tulis, melainkan bahasa lisan. Jadi sedemikian banyak suku-suku yang ada di Jazirah Arabia itu. Masing-masing suku mempertahankan dan memiliki bahasa masing-masing. Semuanya disebut sebagai bahasa Arab, tetapi bahasa Arab dengan yang dialeknya macam-macam. Istilah dalam bahasa Arab disebut sebagai amiyah, ya, bahasa Arab yang amiyah. Kebalikannya adalah bahasa Arab yang fusha. Bahasa Arab amiyah itu kalau dalam bahasa kita adalah bahasa yang slang, ya, bahasa gaul, bahasa lisan yang dialeknya, kemudian istilah-istilahnya, ya, slangnya itu banyak sekali. Kalau di Indonesia ini misalnya bahasa Indonesia yang resmi dan bahasa Indonesia gaul itu kelihatan sekali bedanya. Misalnya teman-teman yang ada di Jakarta akan memiliki gaya berbahasa berbeda dengan Surabayaan misalnya. Atau mungkin Madura, atau mungkin di kawasan-kawasan yang lain. Itu adalah bahasa slang, bahasa pergaulan. Meskipun menggunakan bahasa Indonesia. Nah sama, di Jazirah Arab pada waktu itu tidak ada bahasa tulisnya. Yang ada adalah bahasa lisan dari suku-suku yang ada di sekitar kawasan Jazirah Arabia itu. Nah, sangat menarik. Data-data ilmiah, catatan-catatan arkeologi, ya, artefak-artefak menunjukkan bahwa memang tidak ada catatan bahasa Arab sebagai bahasa tulis di zaman itu. Yang paling tua itu ditemukannya adalah Arab Nabatean yang ditemukan di kawasan Jazirah Arabia bagian selatan, yaitu dari kawasan Yaman. Kita sudah pernah membahas tentang Raja Abraha yang dikaitkan dengan tahun kelahiran Nabi, yaitu tahun gajah. Di mana Raja Abraha ini melakukan penyerangan ke Mekah dan seterusnya. Ya, silahkan diikuti di episode yang lain. Yang ingin saya sampaikan adalah catatan-catatan sejarah tentang Mekah, ya, berbagai hal peristiwa yang terjadi di kota Mekah, termasuk dengan bahasa Arab yang sekarang kita kenal sebagai bahasa fusha, bahasa resmi yang dipakai oleh Al-Quran dan kemudian dipakai sebagai bahasa negara dari negeri-negeri Islam yang menggunakan bahasa Arab, itu ternyata tidak ada sebelum zamannya Nabi Muhammad lahir. Yang ada dalam catatan-catatan arkeologi itu, artefak-artefaknya adalah bahasa Nabatean. Mirip-mirip dengan Arab atau bahasa Arab yang sekarang, tapi ternyata bukan. Banyak perbedaannya. Ketika ditelisik, ditelusuri, maka redaksi grammar, ya, struktur bahasa Arab Fusha yang sekarang kita kenal ini, itu memiliki nenek moyang bahasa dari bahasa Smith dan bahasa Aram. Di mana itu adalah bahasanya nenek moyang dari suku bangsa Arab itu.
yaitu dari zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra salah satunya Ismail. Kemudian ditempatkanlah di kawasan yang disebut sekarang ini dengan kota Makkah itu. Kemudian menikah dengan perempuan atau wanita suku Jurhum. Dan kemudian mengalami proses kebahasaan yang menghasilkan bahasa Arab, tetapi dengan dialek yang macam-macam di sekitarnya, karena kawasan itu juga kedatangan berbagai macam suku bangsa dari sekitarnya, dari utara, dari selatan, dan seterusnya. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah, ternyata bahasa Arab yang kita kenal sekarang dan dipakai oleh Al-Quran itu tidak dikenal sebelum lahirnya Nabi Muhammad, atau setidak-tidaknya sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Itu adalah bahasa gaul saja yang berbeda-beda antar suku bangsa yang ada di sana. Maka kalau kita kaitkan dengan diksi ummi tadi, sesungguhnya yang ummi tidak bisa baca dan tulis itu bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi kaum yang ada yang tinggal di kota Mekah itu, khususnya adalah kaum Quraisy dan beberapa suku yang tinggal di sana, yang sudah menggunakan bahasa Arab tetapi dalam bahasa pergaulan yang kita kenal sebagai bahasa Arab Amiyah, bukan bahasa Arab Fusha dengan grammar, dengan struktur bahasa yang sangat indah, dengan gaya bahasanya seperti yang dipakai oleh Al-Quran. Mereka menggunakan bahasa Arab Amiyah yang tidak ada data-data tentang penulisan huruf-huruf terkait dengan bahasa Amiyah itu. Yang ada adalah Arab Nabatian. Jadi menarik sahabat sekalian, ternyata kata ummi tidak tertuju hanya kepada Nabi Muhammad, melainkan tertuju kepada kaumnya. Dan itu diungkapkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi di sini kita menemukan benang merah yang sangat menarik. Al-Quran mengatakan bahwa yang ummi tidak bisa baca tulis, tidak pernah membaca dan menulis kitab-kitab sebelumnya yang disebut Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, dan tidak pernah membaca menulis kitab apapun. Ternyata itu bukan hanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, melainkan kaum yang ada di tempatnya Nabi Muhammad hidup pada waktu itu, yaitu di kota Makkah. Dan khususnya beliau ini berada di dalam kelompok suku Quraisy. Itulah kaum yang ummi, yang tidak pernah bersentuhan dengan baca tulis, tetapi bahasa lisannya oke, dengan dialek yang berbeda-beda dan seterusnya, yang dipergunakan untuk bisnis dan seterusnya, bersentuhan dengan bahasa-bahasa yang lain ketika melakukan perdagangan tetapi tidak ditemukan ada sistem tulis atau baca dan tulis di kalangan Arab terkait dengan bahasa Fusha seperti yang dipakai oleh Al-Quran itu. Sehingga ini menjadi sangat menarik bahwa pengertian ummi itu tidak bermakna merendahkan sesungguhnya. Buta huruf begitu ya, yang sekarang konotasinya menjadi orang yang terbelakang dan kemudian ada yang merasa terhina, nabinya tidak bisa baca tulis. Oh, bukan begitu konteksnya. Konteksnya adalah bahasa Arab waktu itu memang tidak memiliki sistem baca tulis. Tidak ada data yang menyebutkan itu. Bahkan ketika bahasa Arab ini sudah dijadikan salah satu bahasa yang cukup banyak dipakai di dunia internasional dan itu ditetapkan oleh PBB, dalam catatannya juga diberikan gambaran bahwa bahasa Arab yang fusha, yang resmi, yang dipakai sebagai bahasa formal negara, itu tidak memiliki catatan-catatan sejarah tertulis di zaman sebelum turunnya Al-Quran.
Maka di sinilah kita mendapatkan maknanya, mendapatkan konten dan substansi, bahkan esensi ya dari pengertian ummi itu. Bukan sebuah makna yang terbelakang, melainkan sebuah makna justru yang sangat revolusioner. Ternyata sistem baca tulis dalam bahasa Arab itu ternyata muncul sebagai efek dari wahyu Al-Quran. Nabi diajari oleh malaikat Jibril bagaimana caranya membuat tulisan, bacaan dan tulisan terkait dengan wahyu yang diturunkan itu. Yang kata Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, bukan bahasa Ajam dan bahasa-bahasa yang dipakai oleh suku-suku di sekitarnya, melainkan merujuk kepada bahasanya kaum Quraisy. Ini yang relatif ketika ditelisik ke masa lalu, itu diturunkan dari bahasa Semit dan bahasa Aram dari zamannya Nabi Ibrahim. Nah, bahasa inilah yang dipakai tetapi belum memiliki sistem tulisan. Ketika diturunkan menjadi Al-Quran dan kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mulai menuliskan, di sana terjadi proses yang sangat revolusioner. Sebuah bahasa yang tadinya tidak ada sistem tulisannya, sistem abjadnya, maupun angkanya, kemudian mulai diperkenalkan oleh Rasulullah dan ditunjukkan oleh Rasulullah, begini tulisannya, begini cara bacanya. Sehingga ketika Rasulullah wafat, kemudian prosesnya itu menjadi berlangsung di kalangan sahabat untuk menyempurnakan bagaimana seharusnya wahyu Al-Quran yang diturunkan dalam bentuk lisan, dalam bahasa Rasulullah, kemudian diubah menjadi atau dituangkan dalam bentuk tulisan, di mana hurufnya belum selengkap sekarang ini, mesti ditambahi dengan harokatnya supaya bisa dibaca dengan benar. Nah, itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Tetapi prosesnya itu dimulai dari zamannya Rasulullah. Dimulai dari bahasa lisan yang disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian dituangkan menjadi bahasa tulisan yang ini berproses sampai zamannya Utsman bin Affan. Mereka lah yang langsung diberi pelajaran oleh Nabi. Begini loh cara menuangkan bacaan yang lisan menjadi sebuah tulisan. Cara bacanya begini, jangan sampai terbawa oleh dialek-dialek yang ada di sekitarnya, cara bacanya itu. Itu yang menjadi tugas dari Khulafaur Rasyidin sampai di zamannya Utsman bin Affan, sehingga diberikan harokat dan kita kemudian menerima warisan itu sebagai Mushaf Utsmani. Selebihnya kemudian ditiadakan karena memang bisa merancukan cara membaca dan menuliskan dari wahyu itu. Maka ketika ada yang menuding Nabi Muhammad itu katanya mendapatkan pelajaran dari ulama-ulama sebelumnya yang kemudian dituangkan menjadi Al-Quran dan seterusnya, itu ditolak oleh Al-Quran. Salah satunya difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyu wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan itu bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bahasa Arab bermacam-macam di sekitar Jazirah Arabia itu. Tetapi yang dipakai oleh Al-Quran ya sebagai bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang, bahasanya kaum Quraisy yang memiliki nenek moyang bahasa dari zamannya Nabi Ibrahim itu. Bahasa Arab yang terang yang diajarkan oleh malaikat Jibril, bagaimana menuangkan bahasa Arab itu sehingga menjadi Alkitab, menjadi bentuk tulisan. Dan yang menarik kemudian setelah turunnya Al-Quran itulah bahasa Arab itu justru berkembang dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan dan dijadikan bahasa resmi. Dan sampai sekarang kita masih melihat yang disebut bahasa fusha, bahasa resmi itu bukanlah bahasa yang dipakai sehari-hari yang disebut sebagai bahasa amiyah itu.
melainkan semuanya merujuk kepada tata bahasa, grammar, struktur, gaya bahasa, dan seterusnya dari dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Saya kira sudah sangat gamblang ya kajiannya tentang apa yang dimaksudkan sebagai ummi. Dan kita malah mendapat sebuah informasi baru dari dalam Al-Quran maupun catatan sejarah. Ternyata memang dari zaman turunnya Al-Quran itulah muncul bahasa tulis. Dari bahasa Arab yang tadinya lisan dan amia ya dengan dialek segala macam menjadi bahasa fusha yang kemudian diakui oleh seluruh dunia, dipakai oleh berjuta-juta umat manusia di muka bumi ini dan ditetapkan oleh PBB sebagai salah satu bahasa resmi dalam forum-forum internasional. Oke, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.